semua orang sudah tidak asing lagi dengan istilah ronsen, yaitu teknik pencitraan medis yang memanfaatkan sinar X untuk melihat bagian organ tubuh tanpa melalui operasi. Apakah kalian tahu bagaimana sinar X ini ditemukan? Untuk mengetahuinya, kita akan kembali ke November tahun 1895. Pada saat itu, fisikawan yang berasal dari Jerman, Wilhelm Conrad Rontgen, sedang melakukan eksperimen tabung sinar katoda. Ia menutup tabung tersebut dengan kertas karton hitam untuk menghalangi cahaya yang dihasilkan. Betapa terkejutnya ia bahwa pelat barium platinosianid yang berjarak 2 meter tetap berpendar walaupun tabung sudah ditutup. Ketika Ronson meletakkan tangan istrinya pada jalur sinar itu maka terbentuk citra tulang tangan istrinya beserta cincin yang dia kenakan. Seketika itu, istrinya berkomentar, "I have seen my dad." Karena Ronson tidak mengetahui nama sinar itu, maka ia menamakannya dengan nama sinar X. Sinar X atau sinar Rontgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisaran antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medikal dan kristalografi sinar X. Sinar X disebut juga bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sifat-sifat sinar X. Yang pertama, mempunyai panjang gelombang yang pendek, yaitu sekitar 1/10.000 panjang gelombang yang kelihatan. Yang kedua, mempunyai efek fotografi. Dengan sinar X, kita dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses di kamar yang gelap. Yang ketiga, mempunyai efek biologi. Dengan menggunakan sinar X, kita dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada jaringan yang bisa kita gunakan pada proses radioterapi. Komponen-komponen sinar X yang pertama ada katoda atau elektroda negatif, yang kedua ada anoda atau elektroda positif, yang ketiga ada focusing cup, yang keempat rotor autostrator atau target device, yang kelima ada glass metal envelope atau vacuum tube, yang keenam ada oil, dan yang terakhir ada window. Dari proses terjadinya sinar X dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sinar X Bremsstrahlung atau elektron dengan kecepatan tinggi karena ada beda potensial 1000 kV yang mengenai target anoda. Elektron tiba-tiba akan mengalami pelemahan yang sangat drastis oleh target sehingga menimbulkan sinar X yang dinamakan sinar X Bremsstrahlung atau breaking radiation. Selanjutnya ada sinar X karakteristik. Elektron dari katoda yang bergerak dengan percepatan yang cukup tinggi dapat mengenai elektron dari atom target atau anoda sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari atom. Kemudian elektron lain yang berada pada subkulit yang lebih tinggi akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron tadi dengan memancarkan sinar X yang memiliki energi sebanding dengan level energi elektron. Syarat-syarat terjadinya sinar X. 1. Ruang vakum. Pembentukan sinar X juga membutuhkan ruang vakum atau hampa udara. Proses pembentukan harus dalam ruang vakum karena jika keadaan tidak vakum, maka ketika elektron bergerak akan ada unsur atau partikel lain yang menghalangi lintasan elektron menuju target yang bisa menyebabkan perubahan arah elektron sehingga tidak menumbuk target, atau berkurangnya kecepatan elektron karena terhambat sehingga energi yang seharusnya dipancarkan besar akan menjadi kecil. 2. Beda potensial. Setelah elektron bebas terkumpul, maka elektron perlu digerakkan dengan sangat cepat menuju target. Elektron harus bergerak sangat cepat karena energi sinar X yang akan dipancarkan elektron bergantung pada kecepatannya. Pada dasarnya, elektron adalah partikel bermuatan negatif, maka target anoda perlu diberi tegangan positif yang tinggi agar dapat menarik elektron. 3. Sumber elektron. Setiap materi terdiri dari atom dan setiap atom memiliki elektron yang mengelilingi nukleus. Dalam hal ini, filamen adalah sebagai sumber elektron. Umumnya, logam dipilih sebagai filamen karena unsur logam memiliki banyak elektron yang mengorbit di kulit atomnya. Bahan filamen pada katoda harus memiliki sifat sebagai berikut. A.
memiliki fungsi kerja yang rendah. B. Memiliki titik lebur atau melting point yang tinggi. C. Memiliki ketahanan mekanis yang tinggi. Target tumbukan anoda di sini bekerja sebagai material untuk berinteraksi dengan elektron dan sebagai bahan penarik elektron karena diberi tegangan yang tinggi. Ketika elektron bebas menumbuk target anoda, maka sinar X akan dihasilkan baik melalui proses Bremsstrahlung atau proses sinar X karakteristik. Dalam bidang pengobatan, sinar X digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker atau biasa yang disebut dengan radioterapi. Dalam bidang perindustrian, sinar X digunakan untuk mengesan kecacatan pada struktur binaan atau bagian-bagian pada mesin dan engine. Yang kedua, sinar X digunakan untuk memeriksa keretakan pada struktur plastik dan getah. Penyelidikan sinar X digunakan untuk menyelidik struktur habur dan memisahkan jarak antara atom dengan suatu bahan habur. 4 kerugian sinar X. Yang pertama, gangguan penurunan produksi sel darah. Yang kedua, menyebabkan infeksi dan iritasi pada kulit. Yang ketiga, memiliki dampak buruk bagi mata. Yang keempat, gangguan pencernaan pada bagian usus halus. Itu penjelasan dari kelompok kami tentang sinar X. Semoga dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.